Historia Biografi. Lafran Pane adalah salah satu tokoh pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Beliau adalah seorang pendidik atau dosen di berbagai kampus. Lafran Pane juga adalah pendiri Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau HMI, organisasi mahasiswa yang berbasis Islam dan merupakan organisasi mahasiswa Islam tertua di Indonesia yang masih bertahan sampai saat ini. Berikut fakta menarik dari Lafran Pane. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan di Medan. Lafran Pane lahir di Padang Sedempuan, Sumatera Utara pada tanggal 5 Februari 1922. Beliau adalah anak keenam. Ayahnya yaitu Sultan Pangurabaan Pane, seorang pendiri Muhammadiyah di Sipirok. Sebelum masuk sekolah formal, Lafran Pane semulanya mendapatkan pendidikan agama baca tulis Al-Quran dari ayahnya dan juga kakeknya yang saat itu seorang ulama. Sebagai seorang yang lahir di kalangan Muhammadiyah, Lafran Pane memulai pendidikan formalnya di Sekolah Pesantren Muhammadiyah Sipirok selama 3 tahun dan tidak menamatkannya. Lafran Pane kerap kali berpindah-pindah sekolah sampai ke tingkat menengah. Lafran Pane akhirnya meneruskan sekolahnya di kelas 7 di His Muhammadiyah. Kemudian kembali ke Sipirok, masuk Ibtidaiyah, diteruskan ke Wusta. Dari Wusta, Lafran Pane kemudian pindah ke Taman Antara Taman Siswa Sipirok. Selanjutnya, Lafran Pane pindah ke Taman Antara Taman Siswa Medan. Belum tamat dari Taman Siswa, ia sudah dikeluarkan dari sekolah, lantas meninggalkan rumah tempat tinggalnya, yakni rumah kakak kandungnya dan menjadi petualang di kota Medan. Lafran Pane sering tidur tidak menentu, kadang sudah menggeletak di kaki lima, di emper-emper toko, pernah jadi penjual karcis bioskop, main kartu, dan menjual es lilin untuk bertahan hidup. Lafran Pane sering berpindah-pindah sekolah karena beliau tidak merasakan kasih sayang dari ibu kandungnya yang sudah meninggal ketika beliau masih kecil dan tidak puas dengan asuhan ibu tirinya. Akhirnya Lafran Pane merasa rendah diri dan nakal. Jalan pikirannya susah dimengerti termasuk oleh ayahnya sendiri. Merantau ke Jakarta. Lafran Pane memutuskan untuk mencari jati hidupnya di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta. Lafran Pane pun kembali melanjutkan sekolahnya di His Muhammadiyah. Lagi-lagi dia harus pindah beberapa kali hingga ke Taman Dewasa Raya Jakarta. Pada saat Lafran Pane bersekolah di Taman Dewasa Raya Jakarta, Lafran Pane bertemu dengan Dipa Nusantara Aidit dan pada saat itu bersama-sama memasuki barisan pemuda Gerindo. Kenakalan Lafran Pane menjadi seorang remaja berlanjut di Jakarta. Ia disebut pernah bergabung dengan geng pemuda. Kenakalannya membuat Lafran sering dibui. Bahkan pada satu kasus, gurunya di Muhammadiyah Mr. Wilopo sempat membayarkan denda atas dirinya. Pada saat itu Lafran Pane dikenal sering memberontak, terlibat demonstrasi hingga berujung keributan. Pada tahun 1942, lantaran Jepang masuk Indonesia pada 8 Maret 1942, Lafran Pane pulang ke Padang Sidempuan. Di sini Lafran Pane kena fitnah. Dia dituduh memberontak terhadap Jepang, lalu dituntut hukuman mati. Tetapi tidak jadi karena pengaruh ayahnya di Padang Sidempuan yang begitu besar. Namun dengan fitnah itu membuat Lafran harus meninggalkan Sumatera dan kembali ke Jakarta pada tahun 1943. Perjalanan spiritual Lafran Pane. Hariko Satria Wibawa 2010 dalam bukunya yang berjudul Lafran Pane, Jejak dan Pemikirannya menyebutkan jika pengembaraan keduanya ke Jakarta sebagai fase lahirnya kesadaran Lafran akan insan kamil.
Saat itu Lafran Pane berusia 21 tahun. Dia tengah mengalami pergejolakan pencarian hakikat hidup. Ia mulai mengalami dahaga akan spiritualitas. Dari situ, ia mulai menyadari ingin kembali ke masa kecilnya, selalu akrab dengan nuansa agama yang kental. Lafran Pane pun mulai merenung. Berbekal pengalaman nyantri, ia mulai kembali. Ia sempat bekerja di salah satu kantor statistik di Jakarta. Hingga akhirnya dia melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Islam atau STI di Yogyakarta yang sekarang menjadi UII. Di sana dia bertemu dengan Kiai Haji Abdul Kahar Musakir, Hussein Yahya, dan Haji Muhammad Rashidi yang menjadi dosennya. Ia mulai bergumul dengan buku. Sambil kuliah, Lafran Pane juga bekerja sebagai pegawai negeri Departemen Sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sebelum tamat di STI, Lafran Pane pindah ke Akademi Ilmu Politik atau AIP pada bulan April 1948 setelah Universitas Gadjah Mada dinegrikan pada tanggal 19 Desember 1949 dan AIP dimasukkan dalam Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial Politik atau HESP. Dalam sejarah UGM, Lafran termasuk dalam mahasiswa yang pertama kali lulus mencapai titel sarjana atau doktorandes, yaitu tanggal 26 Januari 1953. Dengan sendirinya, Doktorandes Lafran Pane menjadi sarjana politik pertama di Indonesia. Anak bandel yang menjadi pendiri HMI. 5 Februari 1947 adalah hari ulang tahun Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Berdirinya HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam yang masih eksis sampai saat ini tidak lepas dari seorang Lafran Pane sebagai penggagas dan pendiri HMI. Ketika masih kuliah di STI, Lafran Pane dan 4 kelas mahasiswa lainnya meminta izin kepada Hussein Yahya sebagai dosen pengajar kuliah tafsir untuk menggunakan jam pelajarannya sebagai rapat mahasiswa. Rapat yang dimulai pada pukul 16.00 di gedung STI, Jalan Pangeran Senopati nomor 30. Di situ kemudian diputuskan sebagai peristiwa lahirnya HMI dan Lafran Pane ditetapkan sebagai pendirinya. Selain Lafran, seturut catatan Agus Salim Sitompul dalam sejarah perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam tahun 1947 hingga 1975 terbitan 2002 menyebutkan pendiri HMI adalah 14 mahasiswa lain yang mengikuti rapat tersebut. Rapat itu memang tonggak awal bagi sejarah HMI, namun gagasan dan semangat yang melatarinya telah lama bersemayam dalam pikiran Lafran Pane. Sujoko Prasojo dalam salah satu tulisannya di majalah Media Februari 1957 bahkan menyebut tahun-tahun permulaan riwayat HMI hampir identik dengan sebagian kehidupan Lafran Pane. Sujoko memandang Lafran Pane memiliki andil terbanyak pada awal mula kelahiran HMI. Alam pemikiran Lafran dapat ditelisik dari tujuan HMI yang ia rumuskan dan kemudian disepakati peserta rapat pada tanggal 5 Februari, yakni mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Karir sang pendiri HMI. Selama hidupnya, Lafran Pane lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai pendidik. Adapun karir Lafran Pane di bidang pendidikan adalah 1. Menjadi direktur kursus B1 dan B2 di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian PP dan K dan akhirnya menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP. 2. Pelopor berdirinya IKIP Yogyakarta. 3. Pernah menjadi Dekan Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial IKIP Yogyakarta. 4. Pernah menjadi dosen Fakultas Sospol UGM, Akademi Tablik Muhammadiyah atau ATM, dan dosen Universitas Islam Indonesia. 5. Pernah menjadi dosen IANI hingga terjadi peristiwa 10 Oktober 1963. 6. Diangkat menjadi Guru Besar Ilmu Tata Negara oleh Presiden sejak 1 Desember 1966. Akhir hayat sang pendiri HMI. Tak
tak seperti alumni HMI lain yang kerap bergelimang jabatan dan jaringan. Lafran Pane amat setia dengan kebersahajaan. Lafran tetap setia mengayuh sepeda ontel ketika pergi mengajar. Sampai akhir hayat, ia bahkan tidak pernah memiliki mobil. Lafran memang lebih setia kepada idealisme sebagai pengajar daripada mengejar posisi politik. Jabatan politik tertinggi yang pernah ia peroleh hanya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA periode 1988 hingga 1993 yang tak pernah ia tuntaskan. Itu pun menurut kesaksian Akbar Tanjung, Lafran merasa mendapatkan gaji yang terlalu besar dari DPA. Lafran Pane meninggal pada 25 Januari 1991 dalam kesederhanaan dan kebersahajaan yang luas dan dalam. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menganugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/TK tahun 2017 tanggal 6 November 2017. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.